Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian semua anak soleh dan anak solehah? Alhamdulillah, semoga semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Selasa ini, tanggal 2 Februari 2021, kita masih di tema 7 peristiwa dalam kehidupan, buku Bupena 5C, masih di subtema 1 tetap dan memasuki pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya saya ingatkan dengan aktivitas di masa pandemi ini untuk selalu ingat dengan 5C dan 3M, yaitu untuk meningkatkan imunitas dan menjaga diri dari COVID-19 dengan cukup tidur, dengan berolahraga yang cukup, mengonsumsi nutrisi esensial, berpuasa, dan selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta berprasangka baik dengannya. Dan juga jangan lupa selalu memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan hendak melakukan kegiatan, dan selalu menjaga jarak antara satu dan lainnya 1,5 meter. Anak sekalian, marilah kita membaca tujuan pembelajaran kita. Di Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial, kita akan mempelajari tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Di pembelajaran keempatnya, kita akan mempelajari tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Di Muatan Bahasa Indonesia, kita akan menggali atau mencari informasi narasi sejarah secara lisan. Di pembelajaran empatnya, membuat pertanyaan teks narasi. Dan di pelajaran di PPKN, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab keberagaman, keanekaragaman bangsa Indonesia. Sebelumnya, marilah kita simak bacaan sari tilawah Al-Quran ayat surah Ar-Ra'd ayat 17. Selamat mendengarkan. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan daripada logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya yang seperti arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya, itu tadi. Kita lanjutkan di muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang mencari informasi penting dari teks narasi sejarah secara lisan. Perlu diketahui, narasi secara lisan adalah apa yang kita dengar dari orang tua kita atau guru kita atau ustadz dan ustazah kita yang mereka ucapkan. Itu semua adalah teks narasi secara lisan. Bagaimana untuk mendapatkan informasi dari teks lisan?
yaitu dengan cara kita mendengarkan teks yang dibacakan atau yang diucapkan oleh orang tua kita atau guru kita. Bagaimana cara mendengarkannya? Yaitu dengan cara mendengarkan dengan seksama, konsentrasi. Setelah itu catatlah informasi penting dari teks. Apa yang kita lakukan? Yaitu dengan cara mencatat informasi-informasi yang baru saja kita dengar. Itu seperti nama peristiwa, kemudian tokoh, orang-orang yang terdapat pada teks tersebut, tempat, dan penyebab terjadinya kejadian atau peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali. Yaitulah, dengan mencatat adalah tujuan kita agar kita dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Ya, kita lanjut ke ilmu pengetahuan sosial tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dengan 4 misi: glory, ingin menguasai; gold, ingin menguasai kekayaan; gospel, menyebarkan pemahaman ajaran mereka; dan merampas rempah-rempah. Perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate mengajak rakyatnya untuk melakukan perlawanan, mengusir bangsa Portugis yang berkhianat, yang mengingkari kepada kerajaan Ternate yang memonopoli rempah-rempah. Kemudian perlawanan yang kedua terjadi pada tahun 1570. Ini disebabkan karena Sultan Khairun meninggal tewas dibunuh oleh para penjajah. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Babullah. Kemudian Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Beralih ke perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Cikditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Singsinggama-Raja 11. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli, yaitu misi mereka yang pertama, glory, ingin menguasai kekayaan. Di Sumatera Barat terjadi perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Kemudian beralih ke perjuangan rakyat Jawa. Di Pulau Jawa terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Perang ini terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin kerajaan. Kemudian Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Ini adalah taktiknya orang Belanda ketika mereka mengalami kekalahan. Setelah mengalami kekalahan, perang melawan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, kemudian orang-orang Belanda melakukan perundingan. Nah, saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang atau diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar Benteng Jagaraga sehingga disebut dengan Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849, sekitar 3 tahun. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai Benteng Jagaraga.
Perjuangan rakyat Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Ini juga disebabkan oleh sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Kemudian Belanda juga memonopoli perdagangan dan ikut mencampuri urusan kerajaan. Kita beralih ke muatan pelajaran PPKN. Bagaimana faktor-faktor atau yang menjadi penyebab keberagaman bangsa Indonesia? Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang majemuk, yang beraneka ragam, yang bermacam-macam di Indonesia. Yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa. Kemudian faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya percampuran budaya asing pada masa penjajahan. Kemudian faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia, karena Indonesia ini kenampakan alamnya ada daratan, ada lautan, ada pegunungan, sehingga beraneka ragamlah bangsa Indonesia ini dengan bermacam-macam budaya dan ekonomi dan sosialnya. Karena wilayah Indonesia juga terdiri atas pulau-pulau selain itu semua. Kemudian kita melanjutkan ke pembelajaran 4 di muatan ilmu pengetahuan sosial, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Inilah titik mulanya Indonesia bangkit untuk melawan penjajah dan melakukan dan menghasilkan kemerdekaan. Yang menjadi faktor pertama yang terjadi di dalam Indonesia itu sendiri adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan sehingga bangkit untuk melawan penjajah. Kemudian lahirlah golongan terpelajar dan cendekiawan. Muncullah orang-orang pandai, orang-orang pintar yang mereka telah menempuh pendidikan sehingga mengetahui bahwa Indonesia sebenarnya berada dalam penjajahan, sehingga mereka melakukan penyuruhan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian faktor eksternal, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina, yang mana kedua negara ini lebih dahulu merdeka daripada Indonesia, sehingga Indonesia juga mempunyai keinginan merdeka seperti mereka. Tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu sifat organisasi. Pada masa kebangkitan nasional sekitar tahun 1900-an, yaitu muncul babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisich Parties, dan Muhammadiyah. Kemudian pada masa radikal setelah kebangkitan nasional tumbuhlah masa radikal, yaitu pada tahun 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan.
Contoh organisasinya yaitu Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Partai Komunis Indonesia yang disingkat dengan PKI, dan Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI. Kemudian masuklah ke masa moderat, yaitu pada tahun 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Volksraad. Ini contoh organisasinya adalah Perindra dan Gerindo. Kita lanjutkan dengan muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat pertanyaan teks narasi. Kita dapat menggali informasi, mencari informasi penting teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W 1H. Masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Ayo ingat kembali. Kata tanya 5W 1H terdiri atas kata tanya apa? What? Who? Siapa? When? Kapan? Where? Di mana? Why? Mengapa? Dan how? Bagaimana? Tentunya kalau mau ingat dengan kata tanya apa, ini menandakan yang ditanya adalah peristiwa apa. Kemudian siapa? Berarti bertanya tentang tokoh, orang-orang yang ada pada teks. Kemudian kapan? Ini tentang waktu terjadinya peristiwa. Di mana? Ini tentang tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan mengapa? Ini tentang penyebab. Penyebab peristiwa itu terjadi dan bagaimana. Ini bertanya tentang cara atau keadaannya. Di muatan PPKN memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Ya, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda 2, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda 2 merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda 1. Kongres Sumpah Pemuda 2 menghasilkan sebuah sumpah pemersatu, yaitu Sumpah Pemuda. Inilah anggota PPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Mereka ini adalah perwakilan dari setiap daerah yang berkumpul di Jakarta. Perhatikan Sumpah Pemuda berikut, tentunya kalian sudah hafal ya. Sumpah Pemuda pertama, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada hari Selasa ini. Ingat, kita harus selalu cinta kepada negara kita. Kita harus membelanya. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus bangga dengan negara dan kita jadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Cukup sekian, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.